Halo, nama saya Dr. Hendry Ricardo Handoyo, spesialis ortopedi dan traumatologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Achilles tendinopati atau Achilles tendinitis, yaitu peradangan pada tendon Achilles. Kita tahu bahwa sepanjang tahun ini, seluruh dunia terdampak pada pandemi COVID-19. Namun, ada berita baiknya, yaitu justru bahwa sebagian besar orang makin sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat. Termasuk banyak yang sudah mulai sadar untuk berolahraga agar daya tahan tubuh tetap terjaga dan stamina dapat terjaga dengan baik. Salah satunya ambil contoh pada saat kita berlari. Pada saat kita berlari, bila kita tidak berlari dengan tepat, bahaya yang terjadi adalah dapat terjadi peradangan pada tendon Achilles atau struktur yang menghubungkan antara otot betis dengan tulang tumit. Dan ciri khas dari tendon Achilles ini adalah terjadi peradangan pada bagian belakang tumit, kemudian dapat terjadi pembengkakan dan dapat teraba hangat. Terdapat dua jenis dari peradangan pada tendon Achilles, yaitu insersional dan non-insersional. Insersional Achilles tendinopati itu terjadi peradangan pada daerah menempelnya tendon Achilles di daerah tulang calcaneus atau di tumit. Sedangkan non-insersional Achilles tendinopati atau Achilles tendinitis terjadi peradangan di bagian tengah dari tendon Achilles, di mana tipe ini lebih sering terjadi pada dewasa muda yang aktif. Tendinitis Achilles dapat terjadi pada kasus seperti berolahraga tanpa pemanasan yang baik, peningkatan aktivitas fisik secara tiba-tiba, mengencangkan otot betis ketika berolahraga atau beraktivitas, memakai sepatu yang kurang pas atau sudah lama, memakai sepatu hak tinggi untuk jangka waktu yang lama atau setiap hari, memiliki pertumbuhan tulang atau bone spurs di belakang tumit, dan karena usia tua sehingga tendon Achilles melemah seiring bertambahnya usia. Untuk menegakkan diagnosis dari Achilles tendinopati atau radang pada tendon Achilles, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan X-ray, pemeriksaan USG, dan pemeriksaan MRI. Nah, pada pemeriksaan fisik ini, dokter akan memeriksa apakah adanya pembengkakan atau rasa nyeri tekan di daerah tumit. Kemudian, apakah ada gangguan dari fleksibilitas di daerah tumit, di daerah tendon Achilles, dan apakah ada gangguan lingkup gerak sendi pada daerah pergelangan kaki. Terapi awal yang dapat dilakukan apabila terjadi nyeri atau peradangan pada tendon Achilles atau nyeri di daerah tumit, yaitu RICE dengan metode rest, ice, compression, dan elevation. Rest adalah mengistirahatkan bagian yang cedera. Jangan melakukan aktivitas olahraga yang berlebihan apabila sudah mengalami nyeri. Ice dengan melakukan kompres dengan dingin selama 15-20 menit selama 4-5 kali sehari. Compression adalah melakukan pembebatan dengan elastic bandage agar dapat mengurangi nyeri, imobilisasi pada daerah yang mengalami radang, dan untuk mengurangi pembengkakan. Sedangkan elevation adalah meninggikan kaki lebih tinggi dari dada sehingga membantu cairan untuk kembali dari kaki menuju ke arah jantung sehingga pembengkakan berkurang. Setelah metode pertama tersebut, banyak hal lain yang juga dapat dilakukan untuk meredakan tendinitis Achilles, seperti mengurangi aktivitas fisik atau istirahat, mengubah olahraga menjadi olahraga yang tidak terlalu berat, melakukan peregangan secara perlahan pada otot betis sebelum melakukan olahraga, melakukan olahraga untuk menguatkan otot betis, dan menggunakan kompres dingin pada daerah yang nyeri setelah berolahraga. Dan yang tidak kalah penting adalah menggunakan sepatu dengan bantalan tumit yang cukup empuk untuk mengurangi tegangan pada tendon Achilles. Apabila cara di atas masih timbul nyeri, dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan atau terapi injeksi, atau juga jalan terakhir adalah terapi pembedahan. Obat-obatan tentu saja diberikan sesuai dengan advice dari dokter. Kemudian terapi injeksi bisa diberikan, yang cukup efektif adalah injeksi platelet rich plasma, di mana cara ini yaitu darah diambil dari pasien, kemudian diolah dan plasmanya diinjeksikan ke dalam tendon Achilles yang mengalami peradangan. Tentu saja efektivitas akan dicapai lebih tinggi apabila diinjeksi dengan melakukan guiding dengan ultrasound. Kemudian
Jalan terakhir adalah dengan pembedahan. Apabila semua cara di atas masih menimbulkan nyeri masih belum berkurang, dapat dilakukan dengan pembedahan, yaitu apa? Apabila ada eksostosis atau ada penonjolan dari tulang, tentu saja dilakukan eksisi. Kemudian apabila ada kerusakan atau peradangan pada tendon Achilles, sebaiknya juga dilakukan debridement dan dilakukan rekonstruksi ulang pada tendon Achilles tersebut. Tendinitis Achilles tentu saja dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu menghindari aktivitas fisik yang berlebihan sehingga memberikan beban yang berlebih pada tendon Achilles. Dan kemudian melakukan pemanasan dan peregangan pada otot betis sebelum dan sesudah melakukan olahraga. Kemudian apabila kita melakukan olahraga secara bertahap, kita lakukan kombinasi dari ringan kemudian pelan-pelan menuju ke berat. Berikutnya adalah menggunakan sepatu yang memiliki bantalan tumit yang baik dan menghindari penggunaan sepatu hak tinggi setiap hari atau dalam jangka waktu yang lama. Demikian pembahasan saya mengenai radang pada tendon Achilles atau Achilles tendinitis atau yang kita kenal juga dengan Achilles tendinopati. Apabila ada yang mengalami nyeri atau cedera pada tendon Achilles atau nyeri cedera pada jaringan muskuloskeletal yaitu tangan, kaki, mengalami trauma, tetap lakukan periksakan diri ke dokter dan tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tetap harus berhati-hati, tetap gunakan masker, social distancing, dan tetap jaga sistem imun dengan baik dengan rutin berolahraga agar tubuh dapat selalu sehat dan kuat.